Kembali belajar bersama Bu An. Patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 7 bab 4 bentuk aljabar. Kita akan melanjutkan belajar sifat-sifat dan operasi aljabar. Ada di halaman 140 sampai dengan 142. Baik, ibu langsung membahas. Ayo bereksplorasi anak-anak. Eksplorasi 4.3 luas kolam renang. Ada kolam renang yang dibagi menjadi beberapa bagian dengan tujuan penggunaan yang berbeda-beda. Ada bagian untuk anak-anak, bagian untuk perenang biasa, bagian perenang andal, atau bagian untuk menyelam. Diagram di bawah menunjukkan pembagian kolam renang menjadi beberapa bagian. Satuan pengukurannya dalam meter. Baik, kita cermati anak-anak. Di sini ada diagram A, diagram B, diagram C, dan diagram D. Untuk soal yang pertama, tuliskan dua bentuk aljabar yang berbeda namun ekuivalen untuk menyatakan area kolam renang dari masing-masing diagram. Maksudnya ini luas kolam renang anak-anak, area kolam renang ini. Baik, ibu bahas anak-anak. Baik, ibu mulai membahas dari diagram yang A anak-anak. Kita cermati kolam renang ini berbentuk persegi panjang. Maka untuk menentukan luasnya, ini kita gunakan rumus luas persegi panjang, yaitu panjang dikali dengan lebar. Ini untuk bentuk aljabar yang ke-1 dari luas ini, langsung anak-anak ini yang ke-1 ini panjangnya 30, lebarnya X ditambah 10, berarti bentuk aljabar luasnya adalah 30 dikali dengan X ditambah dengan 10. Ini sama dengan, ibu ke bawah, 30 dikali X ditambah 10. Seperti ini bentuknya. Bentuk aljabar yang kedua, ini Bu beri penjelasan. Ini kita sebut luas ke-1. Di sini luas kedua. Bentuk aljabar untuk luas ke-1 berarti 30 dikali dengan X. 30 dikali dengan X ditambah dengan ini yang kedua, di sini luas kedua 30 dikali 10. 30 dikali 10 berarti sama dengan 30 X ditambah 300. Ini ada dua bentuk aljabar. Lanjut yang B dengan rumus luas yang sama, yaitu P dikali L. Ini yang ke-1 anak-anak. Ini langsung yang totalnya berarti panjangnya X, lebarnya 25 ditambah dengan X, berarti X dikali dengan 25 ditambah dengan X. Ini sama dengan X tanpa tanda kali, langsung ini dikali 25 ditambah dengan X. Selanjutnya yang kedua, ini kita jadikan luas ke-1, di sini luas kedua. Berarti luas ke-1-nya X dikali 25, X dikali 25, luas totalnya ditambah dengan X dikali X, X dikali dengan X, sama dengan 25X ditambah dengan X kuadrat. Lanjut ke diagram yang C anak-anak, kita cermati. Untuk bentuk aljabar yang ke-1 langsung totalnya berarti di sini panjangnya X ditambah 2. Ini berarti X ditambah dengan 2. Ini dikali dengan, langsung seperti ini boleh, X ditambah 3 anak-anak, karena lebarnya X ditambah 3. X ditambah 3. Bentuk aljabar yang kedua, ini luas ke-1, ini luas kedua, ini luas ketiga, lanjutnya ini luas keempat. Luas ke-1 berarti di sini X dikali dengan X, ini X dikali dengan X ditambah dengan X dikali dengan 3, ini X dikali dengan 3 ditambah dengan 2 dikali dengan X, 2 dikali dengan X ditambah lagi dengan 2, ini 2 dikali 3, 2 dikali 3 sama dengan X kali X sama dengan X kuadrat ditambah dengan X kali 3, 3X
ditambah dengan 2 dikali X, 2X. Selanjutnya ditambah dengan 6. Ini. Misalkan anak-anak membuat ini ke 1, ini ke 2, ini ke 3, ini ke 4 juga boleh. Nanti hasilnya juga sama. Lanjut yang D anak-anak. Ini bentuk aljabar yang ke 1. Yang langsung total berarti A dikali dengan A dikali dengan B ditambah C lebarnya. B ditambah dengan C. Ini sama dengan A dikali B ditambah dengan C. Lanjut bentuk aljabar yang kedua anak-anak. Bentuk aljabar yang kedua berarti ini luas ke 1, ini luas kedua, berarti A kali B, A dikali B ditambah dengan A dikali dengan C sama dengan AB ditambah dengan AC. Soal kedua anak-anak, jelaskan bagaimana diagram dan bentuk aljabar yang diperoleh memberikan gambaran mengenai sifat distributif. Baik, Ibu memberi alternatif jawaban anak-anak. Salah satu bentuk aljabar langsung menyatakan luas total kolam renang, misalnya pada diagram A 30 kali dalam kurung X ditambah 10. Sedangkan bentuk aljabar lainnya menyatakan luas total kolam renang dari luas bagian-bagian kolam renang pembentuknya. Tadi Ibu sebut luas ke-1, luas kedua, seperti itu anak-anak. Selanjutnya dijumlahkan. Misalnya pada diagram A 30X ditambah 300. Baik, Ibu memberi penjelasan untuk sifat distributifnya. Operasi hitung ini 30 dikali X ditambah dengan 10. Sifat distributif disebut juga dengan sifat penyebaran anak-anak. Ini caranya berarti 30 dikali X, ini kali depan sama dengan 30X. Selanjutnya tandanya tambah, ini kita tambah. Selanjutnya kali belakang, 30 dikali 10, 300. Hasilnya sama dengan ini bentuk aljabar yang kedua, yaitu 30X ditambah 300. Soal nomor 3 anak-anak, pada bentuk aljabar yang diperoleh dari diagram C, terdapat bentuk aljabar yang memiliki 4 suku. Dari keempat suku ini ada 2 suku yang sejenis. Dalam hal ini adalah suku yang memiliki variabel yang sama. Gunakan sifat distributif dengan mengubah bentuk jabaran menjadi bentuk faktor untuk menjumlahkan kedua suku sejenis ini sehingga bentuk aljabarnya menjadi 3 suku saja. Baik, kita cermati bentuk aljabar untuk diagram C tadi X kuadrat ditambah 2X ditambah 3X ditambah dengan 6. Ini ada 4 suku. Suku yang ke-1 X kuadrat, kedua 2X, ketiga 3X, dan keempat 6. Ada 2 suku yang sejenis, yaitu mempunyai variabel yang sama. Suku yang sejenis adalah 2X ditambah 3X. Nanti kalau anak-anak membuat 3X-nya di depan, 2X-nya di belakang juga sama. Ini gunakan sifat distributif dengan mengubah bentuk jabaran, ini bentuk jabaran, menjadi bentuk faktor. Ini Ibu ajarkan untuk menjumlahkan kedua yang jenis ini. Ini dari bentuk jabaran kita ubah ke bentuk faktor. Ini sama dengan Ibu jelaskan. Ini X kuadrat. Ini bentuk jabaran 2X ditambah 3X. Bentuk faktornya menjadi ditambah. Ini 2 ditambah dengan 3 dikali dengan X. Variabelnya sama, X, X. Ini selanjutnya ditambah 6. Ini sama dengan X kuadrat ditambah dengan 2 ditambah 3, 5 dikali X, 5X ditambah 6. Sekarang sudah menjadi 3 suku. Ke pertanyaan keempat, bandingkan jawaban kalian dengan teman-teman kalian. Apakah ada bentuk aljabar yang berbeda menurut kalian? Kalau nanti hasilnya sama, anak-anak tentu saja menjawab sama. Melalui eksplorasi 4.3, kalian dapat melihat bahwa sifat distributif dapat membantu kalian untuk menjabarkan atau memfaktorkan suatu bentuk aljabar ke bentuk aljabar lain yang ekuivalen. Setelah menggunakan sifat distributif untuk menjabarkan suatu bentuk aljabar,
terkadang akan menghasilkan suku yang sejenis. Suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel yang sama atau suku konstanta dalam bentuk aljabar. Penjumlahan dan pengurangan suku-suku sejenis ini dapat kalian lakukan dengan menggunakan sifat distributif dengan mengubah bentuk jabaran ke bentuk faktor seperti contoh-contoh berikut ini. Baik, kita cermati bentuk jabaran 5x ditambah dengan 7x bisa diubah ke dalam bentuk faktor. Ini 5 ditambah 7 dikali dengan x sama dengan 12x. Kita cermati variabelnya sama, yaitu x anak-anak. Selanjutnya 15n dikurang 2n. Ini bentuk jabarannya, bentuk faktornya 15 dikurang 2 dalam kurung dikali n sama dengan 13n. Meskipun tanpa menggunakan sifat distributif, penjumlahan dan pengurangan suku-suku sejenis ini sebenarnya merupakan suatu perhitungan yang sangat intuitif dan relevan dengan kehidupan sehari-hari kalian. Ayo berpikir kreatif anak-anak. Yang ke-1, tulislah sebuah analogi atau contoh kejadian sehari-hari untuk masing-masing bentuk penjumlahan dan pengurangan suku sejenis berikut sehingga dapat dipahami dengan baik. Bentuk aljabar yang ke-1 di sini 2x ditambah 3x sama dengan 5x. Selanjutnya 7b dikurang 4b sama dengan 3b. Ibu memberi alternatif jawaban. Yang ke-1, misalkan x menyatakan satu buah buku. Bentuk aljabar 2x ditambah 3x sama dengan 5x menyatakan 2 buku ditambah 3 buku menjadi 5 buku. Selanjutnya yang kedua, misalkan P menyatakan 1 buah pensil. Ini 7B dikurang 4B sama dengan 3B. Menyatakan 7 pensil dikurang 4 pensil menjadi 3 pensil. Soal yang kedua anak-anak, tulislah sebuah analogi atau contoh kejadian sehari-hari untuk masing-masing bentuk penjumlahan dan pengurangan suku tidak sejenis berikut sehingga dapat dipahami dengan baik bahwa operasi tersebut tidak mungkin dilakukan. Ini yang pertama, 2x ditambah 3y sama dengan 5, variabelnya dipertanyakan. Selanjutnya 10a dikurang 2b sama dengan 8, variabelnya dipertanyakan. Ini untuk bentuk yang ke-1, penjumlahan yang ke-1 di sini nih, variabelnya x yang belakang y. Kalau di sini yang depan A, yang belakang B. Ini ibu memberi alternatif jawaban. Misalkan X menyatakan 1 buah buku dan Y menyatakan 1 buah pensil. 2X ditambah 3Y sama dengan 5, variabelnya dipertanyakan. Artinya 2 buku ditambah 3 pensil tidak dapat dinyatakan menjadi 5 buku ataupun 5 pensil. Dan yang kedua, misalkan A menyatakan 1 buah apel dan B menyatakan 1 buah mangga. 10A dikurang 2B sama dengan 8, variabelnya dipertanyakan. Artinya 10 apel dikurang 2 mangga tidak dapat dinyatakan menjadi 8 apel atau 8 mangga. Mulai dari eksplorasi 4.1 hingga eksplorasi 4.3, secara tidak langsung, kalian juga sudah menggunakan sifat komutatif dan asosiatif di dalam proses berpikir dan melakukan operasi aljabar. Sifat komutatif memiliki aturan berikut ini. Penjumlahan A ditambah B sama dengan B ditambah A. Untuk perkalian AB sama dengan BA. Nama lain dari sifat komutatif adalah pertukaran anak-anak. Ini A ditambah B, A-nya di depan, B-nya di belakang. Ini sama dengan tukar tempat, B-nya di depan ditambah A-nya di belakang. Begitu juga dengan perkalian A dikali B sama dengan B dikali A. Awalnya A-nya di depan, selanjutnya sama dengan A-nya di belakang. Ini berlaku, sifat komutatif berlaku untuk penjumlahan dan juga perkalian anak-anak. Jadi tidak berlaku untuk pengurangan ataupun pembagian. Selanjutnya, sifat asosiatif memiliki aturan berikut ini. Penjumlahan
dalam kurung A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Nih, kurungnya yang pindah, ini sifat asosiatif anak-anak atau pengelompokan. Selanjutnya pada perkalian A dikali B dalam kurung dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Pindah tanda kurungnya anak-anak, ini hasilnya sama. Lanjut ke materi Ayu mencoba. Ayu gunakan semua sifat-sifat dan operasi aljabar yang telah kalian pelajari untuk membuktikan bahwa S ditambah S ditambah S ditambah S ditambah 4 dan 2 dikali S ditambah 2 dalam kurung ditambah 2S mempunyai bentuk yang ekuivalen dengan 4S ditambah 4. Berikan keterangan sifat-sifat yang kalian gunakan pada setiap tahapan pembuktian. Bandingkan tahapan pengerjaan dan penggunaan sifat-sifat dan operasi aljabar kalian dengan teman-teman kalian. Baik, Ibu memberi alternatif jawaban anak-anak untuk bentuk yang ke-1, S ditambah S ditambah S ditambah S ditambah 4 sama dengan, ini koefisien dari S ini, kalau S saja berarti koefisiennya 1 anak-anak. S ditambah S ditambah S ditambah S kita ubah dalam bentuk faktor 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 dalam kurung dikali dengan S ditambah 4. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 ini sama dengan 4 dikali S 4S ditambah 4. Ini adalah sifat distributif anak-anak. Ini yang di sini nih. Kita menggunakan sifat distributif. Ini bentuk jabaran, ini bentuk faktornya. Lanjut yang kedua, 2 dikali dalam kurung S ditambah 2 ditambah 2S sama dengan ini. Ini kita dari bentuk faktor kita jabarkan. 2 dikali S, ini 2S. Selanjutnya tandanya tambah. Tambah kali belakang 2 kali 2 langsung 4 di sini ditambah 2S. Selanjutnya kita gunakan sifat komutatif, ini tadi sifat distributif, ini yang di sini nih. Di sini dengan di sini ini sifat distributif. Ini kalau yang atas tadi, yang di atas ini menjadi ini sifat distributif. Selanjutnya kita pindah tempatnya atau kita tukar tempat. 2S ditambah 2S ini pindah ke sini, ini pindah ke belakang. Ini namanya sifat komutatif atau pertukaran agar kita mudah untuk menjumlahkan 2S ditambah 2S karena variabelnya sama S ini. Selanjutnya kita gunakan sifat distributif lagi. Di sini 2S ditambah 2S menjadi dalam kurung 2 tambah 2 dikali S ditambah 4. 2 tambah 2 4 dikali S 4S ditambah 4. Sudah terbukti ekuivalen anak-anak? Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.